Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang dilutive securities dan earning per share. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang obligasi dan convertible preference share. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang waranti atau saham waranti atau share waranti. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu saham waranti atau waranti share. Nah, saham waranti itu adalah pemberian hak kepada pemegangnya dengan harga yang lebih murah, atau pembelian saham dengan harga yang lebih murah. Nah, share waranti ini contohnya seperti surat, sertifikat, seperti itu. Nah, ada 3 situasi penerbitan waranti dengan sekuritas lain. Yang pertama yaitu penerbitan share waranti yang dibarengi dengan sekuritas atau contohnya seperti obligasi. Nah, kalau pada obligasi kan sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu akuntansinya menggunakan metode with and without. Akuntansi ketika penerbitannya yaitu cash pada bond payable dan share premium sekuritas waranti. Pencatatan ketika waranti itu dikonversikan atau sekuritas itu dikonversikan, maka yaitu jurnalnya cash dan share premium share waranti pada share conversion ordinary dan share premium ordinary. Nah, jika dia dikonversi, maka kan akan meningkatkan earning per share atau laba per lembar sahamnya, maka dia dikatakan dengan dilutive securities. Nah, situasi kedua yaitu penerbitan waranti yang dia memberikan preference right kepada pemegang saham lama. Apa itu preference right? Preference right itu hak untuk membeli saham terlebih dahulu. Nah, mengapa perusahaan itu mengeluarkan preference right? Yaitu untuk mencegah delusi terhadap hak voting. Pada situasi kedua, ketika penerbitan waranti tadi, dia tidak perlu adanya pencatatan secara akuntansi, hanya ada memorandum entry saja, karena belum ada transaksi yang terjadi. Situasi yang ketiga yaitu penerbitan waranti yang digunakan untuk apresiasi karyawan. Nah, mengapa perusahaan itu memberikan karyawan itu waranti, bukan cash? Karena ketika perusahaan memberikan apresiasi kepada karyawan berupa cash, belum tentu karyawan tersebut akan berinvestasi kepada perusahaan itu. Tetapi jika perusahaan itu memberikan waranti atau saham, otomatis kemungkinan besarnya dia akan berinvestasi kepada perusahaan tersebut yang akan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Waranti saham itu bisa dikatakan dilutive securities jika penerbitan saham ini bisa membuat earning per share atau laba per sahamnya turun. Tetapi jika tidak, maka itu dikatakan undilutive. Nah, ada tujuan pemberian waranti kepada karyawan. Yang pertama, untuk meningkatkan loyalitas perusahaan. Yang kedua, untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih produktif lagi. Yang ketiga, agar tidak melakukan penyelewengan karena karyawan tadi kan sudah berinvestasi kepada perusahaan. Jadi ketika dia menyelewengkan maka dia akan mengalami kerugian juga karena dia sudah berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Ada akuntansi kompensasi saham pada direksi.
Nah, maka kita akan mencari dulu beban kompensasi sesuai dengan alokasi nilai wajar. Maka kita akan mendebitkan akun beban kompensasi sesuai alokasi nilai wajar pada agio saham, strip, waran atau opsi sebesar nilai nominal waran dibagi dengan masa waran tersebut. Nah, ketika pencatatan saat waran itu digunakan, maka kita akan mendebitkan akun cash sebesar lembar saham dikali dengan harga jual waran, dan kita akan mendebitkan juga akun agio saham, strip, waran atau opsi sebesar presentase waran yang sudah digunakan. Nah, presentase waran yang sudah digunakan ini, misal kita memiliki 10%, tetapi kita baru menggunakannya sebesar 40%, maka 40% itu dikali dengan beban kompensasi, dan kita akan mengkredit akun saham biasa. Saham biasa ini sebesar lembar saham dikali dengan nominal harga saham, dan mengkredit akun saham agio saham, strip agio saham biasa, nilainya itu dari selisihnya. Nah, jika waran yang tadi itu tidak digunakan atau dia sudah tidak digunakan sampai jangka waktunya berakhir atau sudah kadaluarsa, maka perusahaan akan mencatatnya, yaitu di debit agio saham, strip, opsi waran pada agio saham kadaluarsa sebesar presentasi yang belum digunakan. Presentasi yang belum digunakan ini seperti tadi, kalau yang tadi itu ada 10%, yang baru digunakan kan 10%, maka 60% nya itu akan dikalikan dengan beban kompensasi. Akuntansi kompensasi saham pada karyawan. Kita akan mendebitkan akun cash, yaitu sebesar saham yang digunakan dikali dengan harga waran, dan kita akan mendebitkan juga beban kompensasi sebesar saham yang digunakan dikali harga jual dikurang dengan harga waran, dan akunnya kita kredit, yaitu saham biasa senilai saham yang digunakan dikali dengan harga normal, dan kita kreditkan juga akun agio saham biasa sebesar selisihnya. Nah, ada juga yang namanya saham terikat. Saham terikat adalah ketika perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual atau dipindah tangankan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, jika karyawan tersebut melanggar, maka dia harus menebus saham beserta dengan dividen yang sudah diberikan. Nah, ada kelebihan terhadap saham terikat ini. Yang pertama yaitu tidak akan menjadi percuma berapapun harga di pasaran. Yang kedua, memberikan pengurangan ekuitas yang lebih sedikit. Yang ketiga yaitu menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan, yaitu perhitungan laba per lembar saham atau earning per share. Nah, ada dua perhitungan, yaitu perhitungan sederhana dan perhitungan kompleks. Kita akan membahas tentang perhitungan laba per lembar saham yang sederhana dulu, yaitu dengan cara laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham beredar. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata tertimbang saham beredar, yaitu dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama waktu tertentu
dengan faktor pembobotan waktu. Nah, bagaimana cara mencari faktor pembobotan waktu? Faktor pembobotan waktu itu jumlah hari yang beredar saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Nah, itulah tadi perhitungan laba per lembar saham secara sederhana. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan laba per lembar saham secara kompleks, yaitu dengan cara mempertimbangkan adanya pengaruh dari dilutive securities. Dia bisa dikatakan dilutive atau undilutive securities. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang earning per share pada struktur modal kompleks atau yaitu penyesuaian laba setelah pajak. Nah, penyesuaian laba setelah pajak yang pertama yaitu kita mempertimbangkan dividen dari efek itu berpotensi menjadi saham biasa yang bersifat dilutif. Artinya kita harus mempertimbangkan dilutif. Yang kedua yaitu tidak adanya pembayaran bunga yang berasal dari obligasi setelah menjadi saham biasa. Selanjutnya yaitu adanya perubahan pendapatan atau beban dari konversi obligasi menjadi saham biasa atau preference share menjadi saham biasa atau waran menjadi saham biasa. Selanjutnya yaitu penyesuaian saham beredar jika adanya terjadi konversi. Nah, selain itu kita juga harus mempertimbangkan adanya pertimbangan dilutif, pertimbangan pembayaran bunga, dan juga penyesuaian saham yang beredar. Nah, itulah tadi materi tentang dilutive securities dan earning per share. Cukup sekian di video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.